Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba membedah kode kepercayaan diri tapi lewat sebuah kisah nyata. Sebuah cerita tentang gimana momen-momen paling rapuh dalam hidup kita justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar. Yuk kita cari tahu gimana caranya menemukan cahaya di tengah retakan. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa sih satu hal, satu aja keraguan kecil di kepala kamu yang selama ini rasanya nahan kamu? Coba pikirin sekarang, karena jawaban kamu itu adalah kunci untuk membuka seluruh pembahasan kita kali ini. Dan inilah kebenarannya. Seperti yang Shirley bilang, kita tuh sering banget ya cari-cari validasi dari luar. Padahal orang pertama dan orang terakhir yang wajib percaya sama kita, ya diri kita sendiri. Ini bukan pilihan loh, ini tanggung jawab. Oke, bagian pertama. Di sini kita akan bongkar satu mitos terbesar. Kepercayaan diri itu bukan anugerah yang tiba-tiba turun dari langit buat segelintir orang. Bukan. Anggap aja itu kayak otot yang harus dilatih atau taman yang harus kita rawat setiap hari. Jadi ini adalah sebuah keterampilan. Sama persis kayak ngerawat tanaman, butuh dipupuk dengan pengalaman, disiram dengan pola pikir yang positif, dan dirawat terus-menerus. Jadi ini bukan garis finish ya, tapi sebuah proses pertumbuhan seumur hidup. Lanjut ke bagian kedua, saat retakan justru membiarkan cahaya masuk. Kita semua kan takut ya sama yang namanya kegagalan, takut, retak, tapi gimana kalau retakan itu sebetulnya bukan tanda kehancuran, melainkan satu-satunya jalan buat cahaya bisa masuk dan memulai sesuatu yang baru. Coba deh kita lihat perjalanan Shirley. Tiap tahap hidupnya tuh ada aja titik retaknya. Waktu umur 13 tahun, dia dikucilkan. Pas kuliah, keluarganya kena masalah finansial. Di awal usia 20-an, seorang mentor kasih tamparan verbal yang nyelekit banget. Bahkan orang-orang terdekatnya pun sampai salah paham. Bisa bayangin gak sih? Setiap peretakan ini, meskipun rasanya sakit banget, ternyata justru jadi bata yang membangun fondasi kekuatannya dia hari ini. Dan kutipan inilah yang mengubah segalanya. Ini adalah soal cara kita membingkai ulang setiap kesulitan. Saat kamu merasa lagi dikubur sama masalah, coba deh tanya sama diri sendiri. Gimana kalau sebenarnya aku ini lagi ditanam untuk tumbuh lebih kuat? Ini adalah pergeseran mindset dari korban menjadi seorang pejuang. Lihat deh perbedaannya di sini. Kalau kita mikir dikubur, yang kebayang itu akhir, kegelapan, pembusukan. Tapi coba geser sedikit perspektifnya jadi ditanam. Dan kata-katanya langsung berubah jadi permulaan, persiapan untuk cahaya, dan pertumbuhan akar. Situasinya sama persis loh, tapi energinya beda total. Oke, bagian ketiga. 4 pertanyaan kunci. Di tengah titik terendahnya, seorang mentor nggak ngasih dia jawaban, tapi justru memberinya 4 pertanyaan yang super tajam. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi kompasnya dia untuk menemukan why atau alasan di balik semua yang ia lakukan. Sekarang, coba kita resapi bareng-bareng 4 pertanyaan ini. Pertama, siapa diri kamu 10 tahun lagi di luar jabatan pekerjaanmu? Kedua, apa alasan yang paling dalam di balik visi itu? Ketiga, seberapa siap kamu beradaptasi kalau tiba-tiba jalannya berubah? Dan yang terakhir, warisan apa yang mau kamu tinggalkan? Ini bukan tentang tujuan, tapi tentang jati diri dan dampak. Bagian keempat, merangkul perjuangan. Setelah punya alasan yang jelas, Shirley nggak lagi menghindari tantangan. Dia justru lari ke arahnya, mengembangkan filosofi baru untuk merangkul setiap kesulitan, termasuk resiko disalahpahami oleh orang-orang yang dia sayangi. Kutipan dari Buya Hamka ini jadi semacam perisainya. Ini pengingat yang kuat banget. Kalau kamu disalahpahami, itu bukan berarti kamu salah. Justru itu tandanya kamu lagi berjuang untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin orang lain belum bisa lihat aja. Jadi hikmahnya apa? Kualitas kamu itu nggak ditentukan oleh apa yang menimpa kamu, tapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Kemajuan yang sejati itu seringkali butuh pengorbanan. Sadar juga kalau lebih baik disalahpahami karena memegang teguh keyakinan daripada diam aja tapi kehilangan jati diri. Dan akhirnya, perjuangkan apa yang benar, bahkan kalaupun pada awalnya kamu harus berdiri sendirian. Dan ini bagian terakhir, visi untuk kita semua. Perjalanan Shirley ini gak berhenti cuma buat dirinya sendiri. Pengalamannya itu dia ramu menjadi semacam eliksir. Sebuah visi bukan cuma untuknya, tapi untuk masa depan generasi muda Indonesia. Faktanya gini, lebih dari 50% populasi Indonesia adalah anak muda. Ini bukan cuma statistik, ini adalah gelombang potensi yang luar biasa besar.
Masa depan bangsa kita, baik atau buruk, secara harfiah ada di tangan mereka. Terus, gimana kita manfaatin potensi itu? Shirley percaya ada dua pilar. Pertama, pikiran yang merdeka, yang mampu berpikir kritis dan menolak manipulasi. Kedua, hati yang berempati, yang mampu terhubung dengan sesama. Kenapa? Karena pikiran yang cerdas tanpa hati bisa jadi kejam, dan hati yang baik tanpa pikiran yang tajam bisa jadi naif. Keduanya harus seimbang. Dan kita akhiri di sini, dengan pertanyaan yang sama yang dihadapi Shirley. Kamu hanya hidup sekali, bagaimana kamu akan membuatnya berarti? Jawaban Shirley adalah perjalanannya. Sekarang, giliran kamu untuk menuliskan jawabanmu sendiri. Terima kasih telah menyimak.